Haleluya. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Mei 2023, hari biasa Pekan Paskah kelima. Saudaraku, mari kita awali pagi hari ini, saudara, dengan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan awalilah pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kebanyakan dari orang saudara beranggapan bahwa setelah mengikuti Yesus menjadi Kristen, hidupnya akan tenang, akan damai, saudara. Tak ada lagi persoalan hidup yang dihadapkan. Namun, melalui Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan kepada kita bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 18. Dikatakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ini berarti pasti ada penolakan atas diri kita karena mengikuti Yesus, saudara. Dan ini sudah kita lihat sendiri di dalam realita kehidupan kita, saudara. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu, kata Yesus. Pendek kata, menjadi murid Yesus bukan sesuatu yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Harga yang mahal bahkan, saudara. Ada tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena dunia yang penuh kegelapan ini tak mengenal Yesus, saudara. Dunia yang penuh kegelapan ini tak mengenal akan terang itu, saudara. Dan dunia membenci Yesus. Maka kita sebagai pengikut Yesus pun dibenci, bahkan kita dianiaya. Namun, apa kebencian mereka kepada kita? Sungguh karena kita adalah sebagai pengikut Kristus, itu menjadi suatu refleksi di dalam diri kita, saudara. Ini harus juga kita introspeksi diri. Mungkinkah kebencian mereka terhadap kita karena sikap kita sendiri yang eksklusif, sombong, sering berbuat onar, dan lain sebagainya? Secara jujur dan realitanya, kebencian mereka seringkali oleh karena ketidakpedulian kita terhadap mereka, terhadap perasaan mereka, saudara. Kita sering eksklusif dan mengotak-ngotakkan diri, membuat kelompok-kelompok sendiri. Kita harus berubah, saudara. Kita tidak boleh lagi mengkotak-kotakan diri, saudara. Tidak boleh lagi hidup di dalam eksklusif, saudara. Kita harus tunjukkan kasih kepada mereka. Karena inilah perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kebencian mereka karena kita pengikut Kristus, melakukan pekerjaan kebenaran dan kasih Kristus, kita tak perlu gentar, saudara. Kita tak perlu takut dan khawatir. Karena Yesus Tuhan kita menyertai kita semua, saudara. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir kalau mereka membenci kita karena kita sungguh-sungguh pengikut Kristus yang notabene hidup di dalam kebenaran firman. Tetapi kalau kita hidup dengan penuh eksklusif, sombong, mengkotak-kotakan diri, kita siap menghadapi kebencian mereka itu sendiri, saudara. Dan kita menanggung resikonya.
Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih mau mengingatkan kepada kita semua, kalau kita dibenci oleh sekitar kita karena mengerjakan kebenaran dan kasih Allah, kita tak perlu gentar. Kita tetap lakukan kasih terhadap mereka. Lakukanlah apa yang telah Yesus lakukan dan hadapilah risikonya sebagaimana Yesus Tuhan kita telah menghadapinya sendiri. Namun saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika kebencian itu karena sikap kita saudara, maka perbaikilah saudara dan tegakkanlah dengan tegak dan tegas akan kebenaran, akan kasih Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus saudara, janganlah hidup eksklusif, mengkotak-kotakkan diri saudara, tapi kita mau membaur, menyatu saudara, dan menebarkan kasih kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di komunitas kita, yang ada di dalam pekerjaan kita. Kita mau berbaur dan menyatu di dalam kasih Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami untuk mawas diri dari kebencian dalam lingkungan kita, untuk selalu tetap menebarkan kebenaran dan kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai. Tuntunlah kami senantiasa ya Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalaninya kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan bersama keluarga. Boleh.